Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman dengan saya di channel ini, dan juga kepada para siswa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat kepada anak-anak kelas 7 dan kelas 8 yang kemarin sudah naik ke kelas 8 dan kelas 9. Dan selamat juga kepada para siswa baru yang sudah bisa melanjutkan ke tingkat SMP. Nah, teman-teman dan para siswa semuanya, seperti biasa sekarang kita sudah masuk ke tahun ajaran baru, tahun 2021-2022. Nah, pada kesempatan ini sebelum saya menyampaikan materi apa saja yang nanti akan kita pelajari di semester 1 atau semester gasal atau semester ganjil di tahun ajaran baru ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu kepada para siswa yang kemarin masih tetap belajar di rumah, dan tahun ini pun kita masih tetap pembelajaran secara daring karena situasinya masih belum mereda. Nah, ini nama saya bisa disimak ini. Nama saya ini bisa disimak. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian saya mengajar PPKN kelas 8 dari A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi saya mengajar kelas 8 semua kelas, dan semua kelas 8 maksudnya sebanyak 8 rombongan belajar, sehingga saya mengajar sebanyak 24 jam. Nah, itu perkenalan saya, sehingga nanti para siswa yang kemarin mungkin belum kenal karena belajar di rumah, dan kebetulan saya kemarin tidak mengajar kelas 7. Sekarang kalian yang sudah naik ke kelas 7 dan sekarang sudah menjadi kelas 8 dan nanti ketemu dengan saya walaupun masih daring. Nah, dengan perkenalan ini mudah-mudahan nanti kalian tidak bingung lagi. Nah, kemudian berikutnya saya ingin memberikan pengantar materi untuk PPKN kelas 8 semester 1. Apa saja materi yang akan kita pelajari bersama-sama di semester 1 ini. Untuk itu ikuti terus videonya, jangan di skip supaya nanti kalian lebih paham. Yuk, ikuti terus. Baiklah para siswa, untuk materi PPKN kelas 8 nanti akan terbagi menjadi 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2. Nah, semester 1 ini nanti materinya terdiri dari ini. Yang pertama adalah bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan bab 1 ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang A tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila, yang B makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, yang C menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai yang C menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ini yang bab 1. Kemudian bab 2-nya menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang di dalamnya nanti akan dibahas yang pertama atau yang A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang C, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan yang D, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini bab 2. Kemudian bab 3-nya yang akan kita bahas di semester 1 adalah memaknai peraturan perundang-undangan. Dan nanti di dalamnya ada 3 topik. Yang A, tentang makna dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang B, tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan yang C, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini materi-materi yang akan dibahas di semester 1. Nah, kemudian nanti di semester 2 juga kita akan membahas materi PPKN. Yang pertama adalah bab 4. Ini karena meneruskan dari semester 1. Bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Ini di dalamnya terdiri dari 3 topik bahasan. Yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang B, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang C, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan. Ini bab 4 yang akan dibahas di semester 2. Kemudian bab 5-nya, Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 topik lagi. Yang A, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang B, memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang C, nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Ini bab 5. Kemudian berikutnya bab 6. Memperkuat komitmen kebangsaan. Ada 4 topik yang akan kita bahas, atau kita pelajari, atau kita belajar bersama-sama. Yang A, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Yang B, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditujukan pendiri negara. Yang C, negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Dan yang D, mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Nah, ini materi-materi yang akan kita bahas selama 2 semester. Jadi semester 1 akan dibahas bab 1 sampai 3. Semester 2 akan kita bahas pelajari bab 4 sampai bab 6. Nah, ini untuk materi PPKN kelas 8. Nah, kemudian dari mana materi itu bisa dicari, atau kita bisa belajar materi itu di mana? Nah, kalian bisa mencari yang pertama di buku paket PPKN kelas 8. Nah, ini tentu kalian ini sudah punya ini buku paket, karena nanti akan dipinjami di perpustakaan. Jadi buku paket itu akan dipinjamkan dari perpustakaan. Kemudian yang kedua, modul atau LKS atau ringkasan materi. Ini juga bisa kalian miliki nanti. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini biasanya bentuknya buku saku. Jadi bukunya kecil sehingga bisa dibawa kemana-mana. Ini Undang-Undang Dasar 1945 tentu yang sudah diamandemen. Yang sekarang berlaku itu yang sudah diamandemen. Kemudian yang keempat, sumber belajarnya adalah buku referensi atau buku lain yang ada hubungannya dengan PPKN kelas 8.
Nah, dan tidak kalah pentingnya adalah kalian bisa mencari materi-materi itu di internet. Apalagi sekarang pembelajarannya daring, jadi kalian bisa mencari di internet, baik itu yang berupa video di YouTube atau referensi yang lain yang berupa catatan atau tulisan yang ada di internet. Nah, ini sumber belajar. Kemudian berikutnya, nah penilaiannya bagaimana? Karena PPKN itu tentu pasti ada penilaian. Semua mata pelajaran ada penilaian. Yang pertama, penilaian itu bisa dilihat atau berupa penilaian sikap. Penilaian sikap itu ada dua. Ada yang spiritual, ada yang sosial. Nah, bedanya apa spiritual dengan sosial? Sikap spiritual itu adalah penilaian tentang kita sebagai makhluk Tuhan, atau sikap spiritual itu adalah hubungannya dengan ibadah kita atau hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan, dengan agamanya masing-masing tentu saja. Ini yang spiritual, jadi berhubungan dengan ibadah keagamaan. Kemudian sikap sosial itu hubungannya dengan sesama teman, sesama manusia, atau hubungannya dengan komunikasi dengan manusia, dengan teman, bagaimana kita bergaul dengan teman, dengan orang tua, dengan sesama manusia, dan seterusnya. Ini sikap sosial. Kemudian penilaian yang kedua adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu nanti bisa berupa tulis atau yang tertulis, atau bisa berupa tugas, atau bisa berupa lisan. Nah, ini nanti tentu saja disesuaikan dengan keadaan sekarang. Ini yang pengetahuan. Jadi bentuknya ada 3, ada tulis, ada tugas, ada lisan. Kemudian penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Keterampilan bentuknya juga ada 3. Ada yang praktek, ada yang proyek, dan ada yang produk. Nah, ini materi-materi PPKN mulai dari semester 1 dan semester 2. Kemudian sumber belajarnya berasal dari mana yang bisa kalian cari, dan yang ketiga adalah penilaian PPKN berupa apa saja. Nah, ini teman-teman dan para siswa, materi PPKN sebagai awal dari tahun pelajaran baru, yaitu tahun 2021 dan 2022. Jadi kalian sebelum masuk pembelajaran nanti sudah tahu gambarannya. Oh, nanti di semester 1 yang akan dipelajari ini, sumbernya berasal dari mana, dan penilaiannya seperti apa. Nah, mudah-mudahan dengan ini kalian lebih jelas, tidak tanya-tanya lagi. Nah, begitu saja teman-teman dan para siswa tentang penilaian, tentang materi-materi dan sumber belajar serta penilaian yang akan kita pelajari bersama-sama di kelas 8. Nah, demikian teman-teman dan para siswa khususnya kelas 8. Tadi materi perkenalan saya dan juga materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di semester pertama ini atau semester ganjil di kelas 8. Kemudian penilaiannya dengan apa, kemudian materinya bisa dicari di mana saja, dan itu sudah disampaikan tadi. Begitu saja teman-teman dan para siswa, mudah-mudahan perkenalan ini bisa memberikan informasi selengkap-lengkapnya sehingga para siswa lebih paham.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.